Baik, untuk langkah yang pertama, kita membuka settings terlebih dahulu pada virtual machine-nya. Lalu pada bagian network kita mengubah dari host only menjadi bridge adapter. Setelah itu kita langsung masuk ke Ubuntu server yang sudah disiapkan. Untuk konfigurasi yang pertama di sini kita melihat terlebih dahulu pada WiFi yang terhubung, berapa IP gateway-nya. Di sini dapat dilihat IP gateway-nya itu 192.168.1.1. Maka pada Ubuntu server kita juga memasukkannya pada /etc/8 itu IP yang masih satu network dengan IP gateway yang tadi sudah dilihat. Di sini kami menggunakan 192.168.1.10. Lalu setelah sudah mengkonfigurasi IP pada folder sudo.netplan, selanjutnya kita keluar lalu masuk ke directory bind. Pada directory bind, kita konfigurasi pada directory name.conf.local seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu setelah itu konfigurasi pada file name.conf.option. Oke, setelah dikonfigurasi seperti di atas, selanjutnya kita membuat database yang terdiri dari hostname ns1 www, ftp, mysql, psql, mysql web, dan pgweb. Seperti konfigurasi di sini sudah ditunjukkan. Setelah dikonfigurasi, maka kita buat record-nya mengacu pada IP address interface dengan IP yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya yaitu pada konfigurasi NFS, dicek terlebih dahulu apakah NFS sudah terinstall pada Ubuntu-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di server Ubuntu NFS kernelnya sudah ada. Kemudian kita membuat direktori yang terhubung pada NFS. Jika dalam perintah direktori yang harus terhubung pada NFS yaitu directory home, admin CK, dan NFS, di mana di dalamnya terdapat dua buah direktori yaitu MySQL Web dan pgweb, yang masing-masing dalam direktorinya terdapat file index.php. File index.php ini sudah berisikan file yang diimport dari Evita. Nah, begitu pula dengan pada direktori pgweb-nya. Nah, di sini sudah terlihat kedua file sudah terisikan file yang terdapat pada FK. Untuk memasuki layanan web, kita menuju aplikasi Apache-nya dulu. Lalu kita masuk ke sites available. Bisa lihat dulu filenya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah ada dua virtual host
untuk layanan webnya. Yang kita buka. Nah, dari kedua virtual host ini sudah ditentukan untuk dokumen rute berada di ini, apa MySQL Web. Untuk yang satu lagi bisa dilihat. Ya, sama untuk dokumen rute juga sudah berada di itu. Langsung masuk ke tuh. Selanjutnya itu konfigurasi pada MySQL. Nah, langsung saja kita masuk pada MySQL-nya. Nah, pada MySQL ini diperintahkan untuk membuat database diploma DB. Nah, di sini sudah terbuat database-nya diploma DB. Nah, di dalamnya kita mengimport file dari kita, sehingga database diploma DB sudah terisikan tabel. Bisa dilihat jika kita menggunakan database diploma DB. Nah, maka kita lihat show tables. Nah, sudah terlihat bahwa ada dua tabel, yaitu mahasiswa dan program studi. Nah, daripada MySQL juga diperintahkan untuk membuat user sesuai nama kelompok. Di sini masuk menggunakan user nama kelompok. Nah, di sini sudah terbuat berarti user nama kelompoknya, dan jika dilihat kembali, selanjutnya masuk menggunakan user. Nah, di sini usernya yaitu kelompok 5. Nah, kemudian pada perintahnya bahwa user boleh memiliki akses penuh pada database diploma DB. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di user juga memiliki database diploma DB. Nah, sudah terlihat juga bahwa di dalamnya terdapat dua tabel mahasiswa dan program studi. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam PostgreSQL. Setelah masuk ke PostgreSQL ini, maka langsung kita membuat database dengan nama diploma_db.
Yes, sudah dibuat database-nya. Lalu kita membuat user dengan nama username-nya, nama kelompok. Di sini karena kami dari kelompok 5, maka nama usernya adalah kelompok 5. Lalu dengan password techcom. Oke, setelah membuat user, kita memberikan hak akses secara penuh kepada user tersebut kepada database diploma_db. Baik, dapat dilihat sudah diberikan akses penuh ke database-nya. Selanjutnya kita rubah direktorinya menjadi /home/admin_sojk/ftp. Lalu kita buat file dengan nama kelompok yang kita ada saat ini. Kita buat file dengan nama kelompok.txt. Kita isi dengan nama dan link anggota masing-masing. Selanjutnya yaitu setting proxy. Untuk mengatur konfigurasi proxy masuk pada cd/etc/squid. Lalu setelah itu ls. Kita lihat di sini ada 3 hal. Sebenarnya squidconf ini merupakan backup dari sebelumnya, squidconf. Lalu kemudian kita buat baru squidconf dengan konfigurasi yang berbeda untuk setting proxy untuk alamat layanan webnya. Lalu setelah itu ketik sudo vi di tab saja, langsung nanti muncul tulisan squid.conf. Nah, berikut merupakan konfigurasi untuk layanan proxy di mana port 80 digunakan untuk default 1, kemudian 8182 digunakan untuk layanan webnya. Ini merupakan bentuk konfigurasi kelompok kami. Nah, untuk kendala yang terjadi pada kelompok kami yaitu tidak dapat melihat layanan webnya. Di sini kami akan menunjukkan bahwa layanan web kami memang tidak bisa berfungsi. Di sini saya membuka browser lalu mengetik web yang sudah kita buat. Terlihat di sini bahwasanya layanan web kelompok kami tidak dapat memasuki situs yang dibuat. Sekian dari kelompok kami dan hasil diskusi mengenai UTS praktikum kami kelompok 5 di kelas B1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.